Praktikum Komunikasi Sekolah Vokasi IPB telah dimulai. Fox Radio, radionya anak vokasi. Listen only on Fox Radio. And now, Vocation Radio Edukasi Masa Kini. Bakso. Fox Radio, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Vocation, hitting you with Fox every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo Sobat Fox, welcome back to Vocation. Focus on Education. Balik lagi nih sama aku, Kak Alin, dan teman aku, Kak Zulfa, yang akan nemenin kalian selama 45 menit ke depan. Apa kabarnya nih Sobat Fox? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah Sobat Fox, sekarang udah mulai masuk masa akhir sekolah nih. Bagi kalian yang sedang menyiapkan ujian akhir sekolah, terutama yang kelas 12, pasti kalian juga sedang menyiapkan ujian masuk ke berbagai kampus. Nah, Sobat Fox, ngomongin soal persiapan masuk kampus, kita akan ngobrol santai sambil belajar bareng narasumber yang keren, membahas bagaimana cara masuk kampus dan persiapan SBM, tips and trik belajar efektif, dan juga kita akan membahas satu materi tentang kata baku, yang pastinya bakal seru dan bermanfaat banget nih buat kalian, Sobat Fox. Betul banget tuh Kak Zulfa. Selain seru dan bermanfaat, pembahasan kali ini tuh cukup ditunggu-tunggu sama Sobat Fox yang ada di rumah. Karena waktu untuk mengikuti SBMPTN dan ujian-ujian masuk kampus tuh tinggal sebentar lagi ya. Wah, iya nih Kak Alin. Jadi, gimana nih kalian? Pasti udah nggak sabar kan? Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap di Vocation, Focus on Education, hitting you with Fox every day. Fox Radio, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB, Vocation, hitting you with Fox every day. Sobat Fox, sekarang udah saatnya untuk ngobrol santai sambil mengedukasi nih. Tapi sebelumnya Kak Alin dan Kak Zulfa mau nanya dulu. Udah pada makan belum? Sobat Fox tadi makan pakai apa? Nah, buat yang belum makan, Kak Alin dan Kak Zulfa bakal nemenin makan kalian dengan bahasan pertama seputar SBMPTN dan masuk kampus. Kira-kira menurut Kak Zulfa, Sobat Fox ini udah pada siap belum ya memasuki perguruan tinggi? Oke, Kak Alin. Kalau dilihat-lihat nih, Sobat Fox ini kayaknya bakal cukup banyak ya yang memilih perguruan tinggi, terutama universitas negeri nih yang pastinya. Wah, iya betul banget Kak Zulfa. Ngomong-ngomong soal SBM dan masuk kampus nih Sobat Fox, sebelumnya udah persiapan apa aja nih? Karena masuk kampus ini tidak semudah yang kalian bayangkan. Kita harus menguasai materi dan juga mencari sumber informasi mengenai kampus yang akan dituju. Betul banget, Kak Alin. Selain kita harus mencari informasi, kita juga harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk ikut tes yang ada di kampus tersebut. Salah satunya yaitu SBMPTN. Kalau dilihat sih ya, Sobat Fox beragam banget buat mempersiapkan SBMPTN ini, Kak Alin. Karena semua orang tuh pasti punya caranya masing-masing. Oke deh, Sobat Fox, stay tune terus ya. Yo, balik lagi bersama Kak Alin dan juga Kak Julfa. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menakutkan tapi sekaligus kita harapkan. Apa coba tebak? Kak Alin bisa tebak nggak?
Apa ya? Doi. Wah, kok doi? Ya bukan dong. Emangnya doi Kak Alin serem sampai Kak Alin takut? Udah, nggak usah ngomongin doi. Ayo coba apa, tebak lagi. Ya nggak gitu. Hahaha. Nggak tahu deh. Nyerah-nyerah. Apa sih emangnya Kak Zul? Apalagi kalau bukan SBMPTN. Loh, kok SBMPTN? Kenapa? Kok harus takut sama SBMPTN? Lah, serius? Emangnya kalian nggak takut apa sama SBM? Aku sih jujur takut ya, no hoax. Takut kenapa tuh emangnya Kak Zul? Ya, abisnya tuh materinya banyak banget, terus jadi ngerasa random aja, soalnya nggak bisa ditebak. Kok kalian bisa gak takut? Anak dukun ya. Ya enggak lah, aku sih let it flow aja ya takut sih, tapi ya nggak over banget. Ya emang SBMPTN ini kan menyangkut masa depan. Serius ya serius, tapi ya tetap jalanin aja. Wah, bagus nih, let it flow. Jalanin aja lah ya. Iya, bener banget Kak Zul. Abis kalau kita ngerasa takut, terus diforsir buat belajar semuanya, ya malah bikin capek badan. Terus juga jadi susah masuk deh materinya ke otak. Ya nggak Kak Zul? Kak Zulfa ngerasain nggak sih pas dulu masih sekolah? Iya sih, semakin kita tertekan buat belajar, ya kayak semakin capek aja. Semakin dipaksa buat bisa juga malah berasa makin overthinking. Nah, bener kan? Let it flow aja. Bisa gak bisa, semua bakal terjadi dan kita lalui. Apalagi nih ya, di SBMPTN ini gak cuman modal bisa belajar materi aja gitu loh, tapi kesehatan menurutku paling utama sih. Iya, bener. Ya, kalau misalkan udah hafal materi, tapi kalau kesehatan drop kan gak enak juga ya. Makanya kita tuh harus juga punya batas diri, Kalin. Batas diri gimana tuh, Azul? Ya, kita nggak boleh mengabaikan kesehatan kita untuk sesuatu hal, karena kesehatan sendiri itu yang menjadi kunci untuk terus bisa melakukan berbagai kegiatan. Ambis ya boleh, tapi jangan sampai hal negatif datang ke diri sendiri. Kan banyak teman-teman yang ambis buat masuk PTN, tapi sampai nggak makan, begadang, nggak bersosialisasi ke temen dan keluarga. Itu kan sesuatu yang merugikan diri kalian sendiri. Nah, bener banget nih, Sobat Fox, kata Kak Zulfa tadi. Ngambis boleh, mengejar apa yang teman-teman inginkan juga boleh. Boleh banget, bagus malah. Tapi tetap inget ya, jangan sampai menyakiti diri sendiri. Betul, Kak Alin. BTW, gimana nih persiapan teman-teman Fox buat masuk perguruan tinggi negeri? Udah pada siap belum? Udah siap tempur dengan soal-soal? Aku sih yakin teman-teman ini bervariasi ya. Ada yang udah siap, ada yang masih grogi, ada yang masih merasa ini mustahil. Soalnya waktu gak berasa cepat berlalu. Pasti juga ada yang pasrah, gak ngapa-ngapain juga. Ya, yang penting bismillah ya. Aku sih kayaknya tim pasrah yang penting bismillah lah ya. Oh gitu ya Kak Zul. Kalau aku mah dulu tim yang gak nyangka. Waktu cepet berlalu, tahu-tahu udah sebulan lagi tes. Waktu itu emang nggak berasa loh Kak Alin. Sekarang aja kurang lebih 1 bulan lagi ya teman-teman udah bakal ngelaksanain tes SBMPTN dan juga tes-tes lainnya. Nah, bentar lagi nih SBMPTN, materi SBMPTN kan banyak banget ya. Kalau di Saintek nih, ada fisika, kimia, biologi, matematika, IPA. Terus juga ada lagi tes potensi skolastis atau yang kita kenal dengan TPS, yang isinya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika dasar. Kalau aku dulu ngambil sosum loh Kak Alin. Oh, Kak Zul ngambil soshum ya? Iya, di sosum tuh materinya ada geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, sama matematika IPS. Kalau dipikir banyak banget ya. Kok bisa ya Kak Zul kita bisa melalui itu semua? Mungkin nggak sih kalau itu sebuah miracle?
Cailah miracle, tapi emang materi SBM tuh banyak banget sih, apalagi yang aku inget itu ya matematika, banyak banget rumus yang harus aku hafalkan. Aku paling nggak suka banget tuh hitung-hitungan nih. Kalau kalian kayak gimana? Aku malah suka banget sama matematika, soalnya seru aja menghitung tuh. Coba kalau hafalan seperti sejarah, wah kurang banget deh aku buat menghafal materi yang banyak. Tapi kan kalau matematika salah dikit malah jadi ngawur Kak Alin. Kalau angkanya di tengah salah, sampai akhir bisa salah kan? Bener itu Kak Zulfa, tapi ya balik lagi sih ke preferensi masing-masing. Ada yang suka hafal-hafalan, suka hitung-hitungan, ada juga yang suka keduanya. Bahkan ada juga yang nggak suka dua-duanya, tapi tetap aja pastinya ada mata pelajaran yang dikuasai nih sama Sobat Fox. Yap, bener banget. Buat mata pelajaran yang dikuasain itulah yang harus kita tingkatkan terus, karena bisa menjadi penolong buat nilai kita. Betul, jadi buat kalian yang masih merasa pasrah banget nih Sobat Fox, kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang inspiratif nih, yang insya Allah bisa bangkitin semangat Sobat Fox yang akan melaksanakan SBMPTN dan juga ujian masuk kampus lainnya. Eits, tapi buat kalian yang mau masuk perguruan tinggi swasta dan lainnya tetap bisa banget buat dengerin pembahasan kita ini kok Sobat Fox. Iya, betul itu Kak Zulfa. Meskipun kita bahas SBMPTN buat masuk perguruan tinggi negeri, tapi kita tetap gak mendiskriminasi ya teman-teman, karena bahasan lainnya bisa didengerin semua Sobat Fox. Betul, buat adik-adik juga bisa jadi pembelajaran juga loh. Wah, jadi penasaran banget nih Kalin sama narasumbernya. Siapa sih yang jadi narasumbernya? Gak sabar loh mau dengerin. Wah, ada deh Kak Zulfa. Pokoknya teman-teman tetap stay tune terus ya di Vocation. Vocation, focus on education. Mah, aku berangkat sekolah dulu ya. Udah siang nih. Loh, kamu nggak sarapan dulu? Gak, mah. Nanti bisa kesiangan. Ya udah, jangan lupa pakai helmnya ya. Gampang, mah. Gak ada polisi juga pagi-pagi gini. Tapi nak, kalau ada polisi, kamu bisa kena tilang loh. Duh, udah gak keburu, mah. Aku berangkat dulu ya. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Duh, ada razia. Aku harus putar balik nih. Mana gak bawa SIM sama gak pakai helm. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Gunakanlah helm berlogo SNI agar mengurangi luka saat kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekolah Vokasi IPB bekerja sama dengan Fox Radio. Fox Radio, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Vocation, hitting you with Fox every day. Halo Sobat Fox, masih sama Kak Julfa dan Kak Alin. Nah, di sini kita udah bareng sama narasumber yang pertama kita, yaitu Kak Syifa. Halo Kak Syifa, apa kabarnya nih? Halo Sobat Fox, halo Kak Zulfa dan Kak Alin. Alhamdulillah kabar aku baik nih. Oke, Kak Syifa, kayaknya Sobat Fox sudah nggak sabar banget nih. Kita langsung aja ke pembahasan yang diberikan oleh Kak Syifa. Terima kasih Kak Alin dan Kak Zulfa. Halo semuanya, kenalin aku Kak Syifa yang akan menyampaikan sedikit tips strategi untuk SBMPTN. Nah, kita ini sudah memasuki bulan Februari akhir yang di mana teman-teman kelas 12 akan mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu ke perguruan tinggi. Nah, tentunya nih teman-teman di sini banyak yang berharap dong buat masuk ke perguruan tinggi negeri. Contohnya aja tuh kayak UI, ITB, UGM,
IPB, dan tentunya masih banyak lagi PTN lainnya. Nah, teman-teman ini harus mempersiapkan diri karena pasti akan menghadapi berbagai macam tes. Salah satunya itu adalah SBMPTN dan juga ujian mandiri. Tes yang teman-teman hadapi ini adalah tesis skolastik atau yang lebih kita sering kenal dengan sebutan TPS, dan juga saintek yang terdiri dari mata pelajaran matematika IPA, fisika, kimia, biologi, dan juga nih ada soshum yang terdiri dari mata pelajaran matematika IPS, sosiologi, geografi, sejarah, dan juga ekonomi. Nah, dengan materi sebanyak ini, teman-teman pasti kesulitan dong. Aduh, gimana nih, kan banyak banget. Saintek aja, mata pelajarannya aja tuh udah 4. Kalau soshum ada 5 mata pelajaran. Bisa nggak ya? Nah, pasti teman-teman banyak dong yang berpikir seperti itu. Untuk menguasai semua materi, ya kayaknya sih nggak mungkin ya. Contohnya aja tuh di kimia, ada setidaknya 17 bab yang dijadikan materi untuk soal SBMPTN. Tapi dari 17 bab tersebut, apa teman-teman sanggup menguasai semuanya dalam kurun waktu setahun? Atau bahkan teman-teman baru persiapin nih hamil sebulan? Atau bahkan hamil seminggu? Ada nggak nih? Nah, apalagi soal SBMPTN ini, tiap mata pelajaran tuh cuman keluar 15 soal dari 17 bab. Waduh, belajar 17 bab keluar cuma 15 soal. Kira-kira soalnya gimana ya yang keluar? Dan tipe soalnya tuh seperti apa sih? Nggak ada yang tahu nih teman-teman. Maka dari itu, strategi materi juga sangat berguna untuk teman-teman semuanya. Peluang 17 bab materi yang diujikan hanya dalam 15 soal, tentu teman-teman itu harus tahu nih materi apa sih yang diprioritaskan. Misalkan aja nih untuk kimia, tidaknya itu ya teman-teman hanya perlu memahami materi dasar. Materi dasarnya tuh kayak gimana? Nah, contoh materi dasar di kimia itu seperti struktur atom, periodik unsur, stoikiometri, ikatan kimia, dan juga ada termokimia. Nah, teman-teman nih dengan menguasai materi dasar yang tadi kakak sebutin aja, sekiranya teman-teman itu udah berpeluang buat menjawab 7 soal lah ya dari 15 soal. Nah, tadi itu tuh materi dasar yang ada di kimia. Nah, kalian itu juga perlu nih mencari tahu materi dasar apa sih yang ada di mata pelajaran lain. Kalian itu bisa mencari tahu materi dasar lainnya di platform edukasi seperti Zenius, Ruang Guru, Kuiper, dan tentunya masih banyak lagi platform edukasi lainnya yang bisa kalian kulik informasi mengenai materi pelajaran. Jadi, kalian juga harus sering-sering cari info ya. Kalau kalian sudah tahu materi dasarnya apa, kalian bisa langsung list aja di buku catatan kalian. Nah, kalau kalian masih ngerasa materi dasar itu terlalu banyak, setidaknya kalian itu harus menguasai 4-5 bab materi dasar ya. Karena materi dasar itu sangat berguna banget untuk pengetahuan kalian. Sebelum kalian belajar mengenai materi yang lebih jauh, materi dasar akan membantu pengetahuan kalian karena materi dasar ini akan selalu berkesinambungan dengan materi lainnya yang lebih kompleks. Nah, terus nih teman-teman, selain menentukan strategi materi, hal yang harus teman-teman lakukan itu adalah mengerjakan soal. Kenapa nih teman-teman harus sering mengerjakan latihan soal? Tentunya hal ini sangat efektif loh teman-teman. Karena kalau misalkan kalian langsung latihan soal, maka kalau ada yang nggak dimengerti, teman-teman tuh bisa langsung mereview materi yang ditanyakan di soal, dan juga bagaimana cara menjawabnya. Semakin sering teman-teman berlatih soal, maka semakin teman-teman tahu nih tipe soal apa aja sih yang diujikan. Nah, dan juga bagaimana cara menjawabnya. Apalagi kalau kalian udah sering latihan soal. Tentunya teman-teman akan terbiasa untuk menjawab soal dengan cara khusus versi teman-teman. Tentu hal tersebut membuat teman-teman lebih mudah mengerjakan soal dan juga dapat mengirit waktu untuk soal selanjutnya loh. Nah, teman-teman ini juga tidak harus menguasai semua mata pelajaran. Kenapa tuh nggak boleh? Nah, di sini yang kakak maksud itu adalah kalian tidak usah menghafalkan semua materi mata pelajaran yang diujikan. Soalnya nih ya, kalau teman-teman ngafalin semuanya, kayaknya sih sulit ya. Tapi mata pelajaran aja tuh udah belasan bab nih. Kalau kalian harus ngafalin semua bab, ya kayaknya
deh. Nah, gimana tuh caranya? Nah, hal ini tuh bisa diakalin nih teman-teman. Hal ini tuh bisa kalian akalin dengan cara menonjolkan mata pelajaran apa yang teman-teman suka dan teman-teman kuasai. Misalnya, kamu paling nggak bisa hitung-hitungan seperti matematika, fisika, kimia. Tapi kamu suka banget nih sama hafalan, kayak biologi atau teori kimia yang nggak ada hitung-hitungannya nih. Ya udah kalau gitu, kamu bisa bagusin aja biologi kamu. Mungkin dengan cara menargetkan benar 10 dari 15 soal. Nah, untuk mata pelajaran yang tidak kamu sukai, setidaknya itu kamu bisa menjawab benar 3 sampai 5 soal dari 15 soal. Jangan sampai nih kamu nggak bisa jawab sama sekali ya. Kalau bisa sih kalian tetap mengisi jawabannya, biar nilainya itu ya nggak jomplang banget. Nah, terus merupakan strategi yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk tes PTN nanti itu adalah kalian nih harus usaha dengan belajar kalian tentunya. Urusan bisa nggak bisanya belakangan aja. Yang penting selama masih ada waktu, dimanfaatkan dengan baik. Dan juga nih teman-teman, jangan melupakan kesehatan. Karena kesehatan itu adalah kunci utama teman-teman dalam belajar. Jangan sampai kalian sakit karena belajar tuh jadi yang nggak optimal kalau sakit gitu. Jangan lupa juga untuk meminta doa restu kepada orang tua kalian dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena hal tersebut penting banget nih teman-teman. Sebesar apapun teman-teman usaha, kalau kalian tidak dibarengi dengan doa restu orang tua dan juga Tuhan, ya nggak tahu deh hasilnya gimana. Nah, apapun yang hasilnya kalian dapatkan, tentu itu yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Oke, kalau begitu, semoga info dari kakak bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Semangat! Ibu, aku berangkat sekolah dulu ya. Kamu ke sekolah naik apa? Jadi diantar ayah? Enggak kok Bu, aku berangkat sekolah bareng teman-teman aku Bu. Itu mereka udah pada nungguin di luar. Rencananya kita mau jalan bareng ke sekolah. Tunggu, jangan lupa protokol 5M ya. Apa itu protokol 5M Bu? Di pandemi ini, kita wajib menerapkan protokol 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas serta interaksi, agar virus COVID-19 tidak semakin menyebar luas. Baik Bu, aku pasti akan ingat itu. Aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati nak. Semakin banyak yang terkena virus corona, maka dari itu tetap ikuti anjuran yang diberikan pemerintah dengan protokol 5M. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekolah Vokasi IPB bekerjasama dengan Fox Radio. Fox Radio, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Vocation, hitting you with Fox every day. Halo Sobat Fox, masih sama Kak Julfa dan Kak Alin. Nah, kalau yang tadi sama Kak Syifa, sekarang di sini kita udah bareng sama narasumber kedua, yaitu Kak Dwi. Halo Kak Dwi, apa kabarnya nih? Baik Kak Zulfa, terima kasih atas kesempatannya. Halo Sobat Fox, salam kenal. Oke, Sobat Fox, kalian masih semangat kan? Karena pembahasan Kak Dwi nggak kalah keren loh. Kita langsung aja ke pembahasan yang diberikan oleh Kak Dwi. Baik Kak Zulfa, terima kasih atas kesempatannya. Halo Sobat Fox, salam kenal ya. Perkenalkan nama aku Dwi Putriasari. Kalian bisa panggil aku Kak Dwi. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan materi mengenai kata baku.
Nah, kata baku sendiri merupakan salah satu bagian dari tes potensi skolastik yang diujikan dalam SBMPTN. Dalam materi ini, peserta ujian dituntut untuk cermat dalam melihat kata yang baku. Seringkali perihal penulisan kata baku masih ada beberapa yang terkecoh. Nah, biar Sobat Fox nggak salah jawab lagi, yuk kita sama-sama belajar mengenai kata baku. Sebelumnya, Sobat Fox tahu nggak apa itu kata baku? Jadi, kata baku adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Penggunaan kata baku sendiri biasanya digunakan untuk mengungkapkan bahasa yang bersifat resmi, baik dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Nah, Sobat Fox pada tahu nggak apa aja ciri-ciri dari kata baku? Nah, ciri dari kata baku antara lain, kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu, tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan bahasa percakapan, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit, kata baku tidak merupakan kata rancu, kata baku tidak mengandung hiperkorek dan tidak mengandung pleonase. Nah, selain ada kata baku, ternyata ada juga kata tidak baku nih Sobat Fox. Nah, kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku. Kata tidak baku adalah kata yang penggunaannya tidak sesuai aturan dan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Kata tidak baku umumnya lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Untuk ciri-ciri kata tidak baku diantaranya adalah bentuknya dapat berubah-ubah, dipengaruhi perkembangan zaman, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing tertentu, dan umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Oke Sobat Fox, untuk menambah pemahaman Sobat Fox mengenai kata baku, mending kita langsung ke beberapa contoh soal mengenai kata baku. Nah, soal-soal yang disampaikan ini merupakan kata baku yang sering keluar pada soal SBMPTN. Jadi kita bisa belajar bersama-sama ya Sobat Fox. Nah, untuk soal yang pertama ada analisis atau analisa. Nah, untuk jawaban yang benar adalah analisis ya Sobat Fox, jadi jangan sampai salah lagi. Nah, untuk soal berikutnya nih, ada kata cengkih atau cengkeh. Dan jawaban yang benar adalah cengkih. Oke Sobat Fox, selanjutnya ada soal antara kata akhirat atau akherat. Mana nih kira-kira yang merupakan kata baku? Jawabannya adalah akhirat. Selanjutnya, kata yang sering keluar juga antara kata komoditi atau komoditas. Dan jawaban yang betul adalah yang menggunakan kata terakhir as di bagian belakangnya, yaitu komoditas. Nah, untuk berikutnya ada kata akte atau akta. Dan jawaban yang benar adalah akta. Oke Sobat Fox, untuk soal selanjutnya antara kata gladi atau geladi. Dan jawaban yang betul adalah geladi. Jadi di antara huruf G dan L terdapat huruf E. Jadi jangan sampai salah lagi ya Sobat Fox. Dan selanjutnya ada kata pikir atau fikir. Dan kata baku yang benar adalah pikir. Jadi yang awalannya menggunakan huruf P ya Sobat Fox. Jadi jangan sampai salah lagi. Dan untuk selanjutnya ada kata nomor atau nomor. Dan kata yang betul
betul adalah kata yang tidak ada huruf E-nya, yaitu nomor. Jadi, sekali lagi jangan sampai salah untuk menjawab soal yang sudah disebutkan. Nah, untuk soal yang terakhir nih, ada kata kreativitas yang menggunakan huruf F atau kreativitas dengan huruf F. Dan untuk jawaban yang benar adalah kreativitas yang menggunakan huruf V. Jadi jangan sampai salah lagi ya Sobat Fox. Oke, semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk Sobat Fox di rumah ya. Dan ketika mendapat soal yang sama, jangan sampai salah menjawab lagi. Tetap semangat untuk belajar materi SBM dan semoga apa yang diinginkan dapat tercapai. Tetap semangat! Fox Radio, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB, Vocation, hitting you with Fox every day. Wah, pembahasan hari ini seru banget ya Kak Alin. Aku jadi ikut termotivasi loh ini. Aku juga Kak Zul, selain jadi termotivasi, aku juga jadi paham loh sama materi kata baku. Iya Kak Alin, pastinya Sobat Fox di rumah juga merasakan ya. Nah, dari semua yang udah dijelasin sama narasumber kece kita ini, dapat disimpulkan bahwa perjuangan ini tidak mudah ya teman-teman Fox. Kemudian strategi yang harus dipertimbangkan teman-teman Fox untuk masuk PTN, yang jelas usaha dulu aja ya, manfaatkan waktu dengan baik dan pelajari terus materi yang telah dikerjakan, di mana harapannya Sobat Fox bisa semakin siap dan semangat untuk mempersiapkan masuk kampus, SBMPTN, dan juga ujian lainnya. Nah, nggak terasa ya, udah 45 menit kita nemenin Sobat Fox semua. Sayangnya, kita berdua harus pamit undur diri nih. Tapi tenang aja ya Sobat Fox, karena aku dan Kak Zulfa bakalan nemenin kalian di episode berikutnya dengan konten yang lebih segar dan menarik, tentunya ditemani dengan lagu yang hits. Aku, Kak Zulfa, dan Kak Alin pamit undur diri. Makasih udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Semoga pembahasan dan materi yang disampaikan oleh Kak Syifa dan Kak Dwi bisa bermanfaat bagi kalian Sobat Fox. Stay tune terus ya di Fox Radio, siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB, Vocation, hitting you with Fox every day. Siaran praktikum komunikasi Sekolah Vokasi IPB telah dimulai. Listen only on Fox Radio. And now,